Oke, kita masuk ke part ke terakhir ya, part ke-6. Nah, part ke-6 kita akan membahas apa? Market cap, teman-teman. Market cap ini sudah saya jelaskan dari part-part sebelumnya. Kalau ada yang belum tahu, market cap berarti jumlah keseluruhan uang yang masuk sebagai pondasi untuk membuat sebuah price, ya. Nah, market cap ini sangat penting untuk kita cari tahu dan datanya sudah saya coba untuk melihat data-data yang saya catat ya. Nah, di sini ada market cap ya. Nah, dalam sini ada market cap. Tapi kok bukan P? Sorry, sorry. Kok bukan P? Kok malah yang lain gitu ya? Kenapa kok bukan P? Karena apa? Karena kita nggak tahu jelasnya berapa market cap atau investor dari P Network itu sendiri. Ya, nggak tahu sama sekali website resmi, sosial media resmi, bahkan white paper tidak pernah menyebutkan siapa investor dari P Network pada nantinya. Ya, jadi kita nggak bisa mencoba mencari data validnya seperti apa, tapi kita bisa mencoba seumpama atau seolah-olah market cap akan terbentuk sekian gitu doang sih teman-teman ya. Apalagi ada namanya POU ya, EOU sorry, IOU, POU yang sudah ada di dalam coin market cap itu bisa menjadi landasan kita mencari tahu berapa coin market cap yang siap kita hitung gitu teman-teman. Nah, di sini kenapa kok ada ETH, Doge, SRP, Sol, BNB, Cardano, Sui. Nah, kita akan memperhitungkan ini bukan market cap saat ini ya teman-teman. ETH contoh 169 juta saat pertama kali coin listing. Jadi bukan market cap saat ini. Market cap saat ini pastinya lebih ya, karena berapa? Market cap saat ini. Nah, di sini market cap saat ini itu Ethereum sudah 437 billion ya, bukan yang saya tulis di catatan. Alasannya kenapa? Karena ini kan sudah berjalan, sudah listing. Maka ketika orang beli, maka nambah market cap, ya kan? Investor beli, maka dia akan nambah market cap. Jadi yang kita cari adalah yang di catatan ini, yang sudah saya tampilkan datanya adalah market cap awal mula saat listing. Karena kita akan memprediksi P saat listing, bukan saat jalan ya. Kalau saat listing itu berbeda. Market cap saat listing itu berarti market cap yang pertama kali jalan. Gimana cara mencari tahunya teman-teman? Mencari tahunya mudah banget. Kalian pergi ke coin market cap, contoh apa nih yang mau kita lihat? Ethereum. Oke, Ethereum. Klik di Ethereum, nanti akan muncul data-datanya semua dan kita akan mencari kita mencari market cap awal saat pertama kali listing. Sebentar, ini loading ya. Karena bakalan muncul. Nah, caranya adalah kita bisa klik market cap ya. Kita bisa klik market cap untuk melihat dalam pertama kali atau waktu awal, terus kita all ya, klik all. Nah, all maka akan ada pertama kali market cap berapa di Ethereum. Nah, kita bisa geser atau diklik ya pakai tangan paling kiri sendiri. Ini paling kiri sendiri, nggak tahu ya ini ya paling kiri. Kalau pakai komputer pasti bisa, tapi ini pakai tangan. Jadi anggap saja pertama kali itu 94 M ya, 94 juta dolar untuk pertama kali dengan volume hariannya adalah 489K. Oke. Nah, kalau data yang ada di catatan itu ada data yang saya gunakan ketika saya melihat dari sisi komputer. Jadi bisa detail pada saat pertama kali listing ya. Ada ETH, ada Doge, ada SRP, ada Sol, ada BNB, dan ada Cardano, ada Sui. Kenapa kok ada Sui? Kenapa kok ada Cardano yang notabene koin-koin baru? Agar kita bisa memprediksi nih. Ya. Kalau dulu tingkat kepercayaan kripto itu masih kecil. Tingkat kepercayaan kripto masih kecil. Jadi volume untuk mencari investor itu juga kecil. Karena belum banyak yang percaya dengan namanya cryptocurrency. Ya, tapi untuk saat ini kepercayaan investor tentang cryptocurrency itu lebih luas. Sehingga bisa saja untuk investor yang lebih besar, punya uang kekuatan yang lebih besar, power yang lebih besar, itu bisa masuk ke dalam investor gitu ya, karena kita nggak tahu nih secara sedetail-detailnya investor apa saja. Kita harus, kalau saya sendiri, saya hanya percaya kepada core team ya, white paper, sosial media resmi, tidak katanya. Jadi kita
kalau saya berpatokan pada yang resmi. Kalau cuman katanya Toyota masuk, Mercy masuk, Tesla masuk, itu tidak diverifikasi oleh core team secara lugas dan secara terang-terangan, berarti belum tentu gitu teman-teman ya. Nah, koin pertama kali, koin yang listing baru itu apa? Sui. Sui aja sekarang awal pertama market cap atau listing itu 742 juta teman-teman. Jadi P-Network apakah juga seperti itu? Belum tentu. Kita lihat dulu komunitasnya. Nah, komunitas P-Network itu besar. Sui kalah jelas ya, kalah. Berarti bisa jadi investor-investor besar yang percaya kepada P-Network itu juga besar. Berarti kita mengambil asumsi Sui, bukan ETH, bukan Dogi. Dogi apalagi Dogi. Dogi cuma 2 juta dolar untuk pertama kali listing. Apalagi Dogi itu tua banget ya, tua banget yang masih sangat jarang orang percaya tentang cryptocurrency. Makanya saya beberapa token ini agar ada perkiraan seumpama harganya itu berapa sih nanti gitu ya. Berarti Sui itu 742 juta dolar pertama kali listing ya market capnya. Kita anggap saja komunitas Sui itu kalah oleh P-Network. P-Network udah besar banget dan dipercaya banget, berarti kira-kira pasti lebih kan ya. Lebih kan ya. Berarti ada mungkin saja 1B ya, bukan M lagi, B. Berarti 1 miliar dolar, bukan 742 juta. Oke, kita tulis Bitcoin adalah 1B ya, market cap awal. Tapi ingat, kita masih punya satu data lagi yang paling penting. Teman-teman, ada koin koin apa namanya, IOU ya. Itu adalah koin yang sudah saya sebutkan di part sebelumnya, adalah koin hutang ya. Di situ perlu kita lihat dulu. Nah, koin hutang ini kan berarti sudah jalan, sudah dijual belikan. Dia punya market cap teman-teman. Market capnya itu adalah termasuk dalam nanti ketika sudah listing, itu akan masuk ke dalam jumlah market cap secara keseluruhan teman-teman. Nah, berapa market capnya? Yaitu 3,27 miliar dolar. Berarti termasuk ke dalam market cap. Apalagi P-Coin atau P-Network itu setiap harinya ketika kita klik petir ada iklan. Ada yang aktifin, ada yang nggak aktifin. Nah, itu kan juga sebuah pendapatan yang mungkin dipotong berapa persen untuk perusahaan, untuk gaji, ya, gaji karyawan dan segala macam. Tapi kan pasti ada sisa yang mungkin nanti sebagai isi di dalam market cap kayak gitu. Jadi kita tulis saja di sini untuk yang PEU-nya itu 3,27, berarti 3,3. Kita anggap saja 3 lah ya. Ya. Kita anggap 3 billion atau bisa dikatakan 3 miliar dolar. Berarti kalau digabungkan IOU ya. Kok salah ya? IOU, oke. Itu 3 miliar dolar, berarti 3B teman-teman ya. 3B gitu ya, biar nggak sulit kita ngitungnya dolar. 3B. Nah, itu kan utang. Jadi itu pasti akan kembali lagi kepada P-Network atau core team gitu ya. IO-nya 3B, sehingga market cap akan ketemu 4B teman-teman ya, dari data-data yang sudah kita buat ya. Untuk yang teman-teman yang belum tahu data-data ini dari mana, silahkan lihat dari part 1 ya, biar nggak salah paham gitu ya. Nah, total supply beredar berapa? Total berarti 5, 10, 20, berarti 20,5 miliar koin yang beredar. Nah, sekarang masuk ke rumus untuk menghitung harga. Masuk ke rumus untuk menghitung harga berarti market cap dibagi sirkulasi supply, teman-teman. Berarti 4B itu sama dengan 4 miliar dolar ya. 4 miliar dolar, sorry. Oke, bener ya, 4 miliar dolar dibagi dengan jumlah koin yang beredar 20,5, berarti 500 miliar. 500 juta miliar. Oke, benar ya. Sekarang kita hitung bareng-bareng teman-teman seperti apa hasilnya. Ini nolnya ada berapa nih? Coba 6, 6, 7, 8 ya. Berarti di sini dikurangi 8 juga. 6, 7, 8. Berarti 40
40 dibagi dengan 205 teman-teman. Nah, biar mudah kan disederhanakan ya. Berarti hasilnya adalah harga P-network kemungkinan yang akan terjadi 40 dibagi 205. Kita hitung menggunakan kalkulator. 40 dibagi 205. Hasilnya adalah 0,19. Anggap saja 0,2 dolar teman-teman. 0,2 dolar. Nah, ini adalah per pi ya, per pi. Mungkin banyak yang kecewa. Banyak kecewa dengan harga ini. Nggak mungkin lah. Masa ya oke, terserah, bebas ya, terserah kalian. Tapi nanti secara harga ini adalah asumsi saja, prediksi saja. Belum tentu market cap itu lebih besarkah atau lebih kecilkah. Karena market cap nanti akan asli ketahuan ketika harga sudah listing, teman-teman. Nanti kita akan menghitung ulang nih dari video ini. Kita menghitung ulang hasilnya berapa. Nah, bisa lebih besar nggak harganya? Bisa, teman-teman. Dengan cara apa lebih besar harganya? Lebih besar harganya ketika market cap yang akan dimasukkan oleh core team itu harus lebih besar daripada 4 miliar dolar. Ya, semoga aja punya investor yang mungkin 100 miliar dolar, itu pasti lebih besar ya. Tapi kalau di bawah itu ya pasti lebih kecil, teman-teman. Nah, sekarang ini hanya harga saat awal mula ya, awal mula listing. Awal mula listing itu 0,2 dolar. Bukan berarti 0,2 dolar ini stuck, teman-teman. Bakalan akan naik atau turun, tergantung kita sebagai pioner itu seperti apa menyikapinya. Kalau seumumnya banyak yang beli lagi di bursa, maka harga akan naik. Ya, tapi kalau banyak pemikiran orang-orang yang saya sudah nambang 4 tahun, saya mau jual aja lah koinnya. Ya, harga anjlok, teman-teman. Itu alasannya core team membuat sistem lock up. Nah, apa itu lock up? Kita akan belajar di video berikutnya ya. Kenapa kok core team itu ada lock up? Kenapa core team menyediakan sistem lock up? Nah, itu penting banget untuk diperhatikan dan pasti punya alasan, dan alasannya jelas agar tidak dump koin kita. Karena kebanyakan orang ketika sudah mendapatkan koin gratis, pikirannya salah satunya apa? Jual. Maka ketika banyak orang yang ingin menjual, maka harga itu turun. Ketika banyak orang yang membeli, itu harga naik. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, itu ada materi namanya equilibrium price secara ekonomi, teman-teman. Apakah kita mau pelajari? Boleh, saya akan sharing tentang equilibrium price dan lock up. Kalau memang kalian butuh tentang lock up, kenapa harus ada lock up? Karena itu, teman-teman. Karena ada turun dan naik karena banyaknya permintaan atau penawaran. Oke. Nanti deh kita belajar tentang lock up dan equilibrium price agar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar kenapa sih harga di Ethereum, di BTC itu harganya naik, harganya turun gitu ya. Ada namanya order book, ada harga as, ada harga bid, ada penawaran, ada permintaan. Itu ekonomi secara dasar, teman-teman. Nah, dari sini kita sama-sama tahu 0,2 dolar. Tapi pasti banyak yang benci diriku ya. Nggak masalah. Saya hanya sharing. Kita sama-sama nanti menunggu pembuktian yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, nanti ketika pembuktian yang sebenarnya itu mendekati apa yang saya katakan, berarti jangan sungkan untuk belajar. Tapi ketika saya salah, saya akan mempelajari ulang dan meminta maaf kepada kalian. Dan saya ingin belajar kepada kalian yang memang itu harganya, contoh GGV. Oke, saya akan datang ke kalian untuk belajar ke kalian. Ya, tapi ketika saya membuat video ini dan ternyata pada akhirnya benar, kalian tidak perlu malu, nggak perlu sungkan, nggak perlu sakit hati, jangan. Karena fungsinya adalah belajar, menambah wawasan itu penting, mengakui kesalahan itu penting. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk sama-sama belajar punya wawasan yang baik. Nah, ketika semuanya wawasannya baik, tidak mudah ditipu orang, gitu loh maksud saya. Agar tidak mudah ditipu orang, karena semuanya punya data, punya cara, punya rujukan, punya yang bisa punya literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya menggunakan data-data tersebut? Kan saya jelaskan datanya dari mana. Nggak asal comot, tiba-tiba mengatakan
harganya 200.000 dolar, 300.000 dolar. Tidak. Kenapa ini berpat karena itu. Karena agar tahu cara berpikirnya saya kayak gimana, mengambil dananya kayak gimana, bisa dibuktikan nggak, ada literasinya nggak, kayak gitu. Jangan asal comot-comot hanya keinginan. Sekarang ya logikanya ya, bagiku ya logikanya, kalau GCV adalah harga yang diinginkan, yang diperjuangkan oleh komunitas, kenapa nanggung, kenapa nggak memperjuangkan harga 1 juta dolar per pi, kan gitu sih. Kalau hanya kita memandang sesimpel itu ya, kripto sesimpel itu ya, kenapa nggak minta 1 juta dolar atau 10 juta dolar atau mungkin 1 triliun dolar, kan bisa saja. Kenapa tanggung banget 300.000 dolar hanya 5M? 5M kecil sekali. Kalau memang bisa diminta untuk lebih besar, kenapa tidak gitu loh. Apakah itu wajar? Tidak wajar. Ya, itu. Nah, ini data-data saya, bisa kalian simpan video saya nantinya untuk nanti ketika open mainnet dan listing di bursa, ya, bisa kalian putar ulang untuk belajar, teman-teman. Oke? Dan nanti masih banyak pengajaran-pengajaran dan pembelajaran-pembelajaran yang harus kita tahu tentang white paper, termasuk lockup tadi. Kenapa kok ada lockup? Tapi next ya. Kali ini terakhir tentang prediksi koin Pi Network sudah sampai di sini dan kelar. Kalau kalian butuh yang namanya pelajaran tentang atau pengertian tentang lockup, saya bisa jelaskan tentang lockup dan alasannya kenapa ada lockup. Dan juga pelajaran tentang equilibrium price. Nanti saya ajarkan ke kalian kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, teman-teman. Lagian saya nggak dapat apa-apa juga saya menjelaskan. Mungkin popularitas oke dapat. Uang nggak dapet, saya nggak dapet apa-apa. Kalau kalian percaya, saya nggak dapet apa-apa ya. Kalau nggak percaya silahkan dilihat di di YouTube deh, di YouTube. Kalian lihat penghasilan, klik ya. Walaupun saya subscribe-nya itu ada 17.500, tapi kalau lihat penghasilan tidak ada, bro. Saya tidak ada mengambil uang sedikit pun dari advertising. Kalaupun ada nanti ketika sudah mencapai, mungkin saya monetize, iya. Tapi untuk saat ini nggak ada manfaat apapun buat saya, teman-teman. Nggak ada manfaat apa-apa. Saya sharing, bener-bener sharing doang. Nggak ada yang saya manfaatkan. Saya tidak menjual barang sesuatu pun. Saya tidak memasarkan sesuatu pun. Saya tidak. Hanya sharing saja. Ya. Jadi semangat belajarnya karena ada yang seperti saya yang mau sharing tapi malu. Nah, saya yang sharing jangan dianggap mencari untung, tidak. Ya, mungkin ada yang mencari untung, tapi ya haknya dia dan itu sah-sah saja gitu ya. Itu aja yang bisa saya sharekan di prediksi harga Pi, dan ini adalah part terakhir. Nanti kalau memang mau saya akan ajarkan namanya alasan lockup itu ada kenapa dan equilibrium price. Itu aja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat video-video ini dan bye-bye.